Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Kristi dan masih bersama dengan Prof. Asep Sekar. Iya. Prof, tadi kan kita tentu digitalisasi ini menunjang sekali ya, walaupun mungkin ada beberapa hal yang bisa dibilang ya ada negatifnya, ada positifnya dengan ada Iya. digitalisasi ini. Namun kalau dari ranah Prof sendiri ini, apa yang Prof, inovasi apa, gebrakan apa yang Prof buat gitu ya untuk memudahkan, apalagi memudahkan mahasiswa yang ada di Universitas Lampung nih. Silakan Prof. Yang paling sangat Hmm. dirasakan adalah sekarang ini Hmm. masalah keringanan UKT, Baik. pencicilan UKT, terus penundaan SPI. Hmm. Jadi terkait itu semua sistem ini sudah sudah kami ciptakan di awal 2020. Maret itu kita sudah launching. Jadi dengan adanya pandemi ini itu lebih kita evaluasi lagi kira-kira kekurangannya apa. Iya. Jadi sekarang kayak misalnya setiap hari terakhir itu kemarin tanggal berapa ya di September ini itu kita menerima ratusan orang mengajukan keringanan UKT. UKT karena memang itu sudah ada edaran kan dari Dirjen bahwa memang universitas negeri tidak boleh untuk tidak mengakomodir orang mahasiswa untuk kuliah gitu. Jadi kalau Baik. dia nggak punya uang ya harus difasilitasi. Lalu bagaimana Prof menanggapi itu? Tiap hari saya pusing gitu karena saya di depan laptop ngeliat ratusan sampai saya hitung sekarang udah berapa ribu saya nggak ngerti banyak. Jadi itu mereka bisa melakukan dari mana saja gitu masuk ke fakultas misalnya ke tim dari tim masuk ke wakil dekan 2, wakil dekan 2 ke dekan, dekan langsung berkirim ke saya. Jadi setiap sore saya amati semua. Jadi banyak sekali yang mengajukan. Nah itu salah satu sistem yang kami bangun di Iya. Unila ini untuk Memberikan memudahkan iya. gitu. Kalau dulu enggak bawa berkas tuh tinggi-tinggi dan kita cukup buka PDF Itu jadi nggak go green juga ya Prof, nggak menunjang tadi itu ya Prof ya? iya kalau dengan Kertas tadi kertas ya? tadi kalau Iya. ini kan dengan tanpa paperless kita sudah bisa mengakomodir semua kan gitu. Baik, baik. Lalu sejauh ini Prof, Iya. evaluasi apa yang Prof temukan nih gitu ya untuk menunjang digitalisasi ini dan juga tentunya untuk lebih mengembangkan kampus Unila ini sebagai kampus hijau itu tadi Prof. Iya. Sejauh ini gimana evaluasinya Prof? Jadi memang ini pekerjaan yang sangat berat ya dan tidak Iya. bisa dilakukan oleh seorang pimpinan saja. Jadi ini perlu dukungan dari semua stakeholder yang ada agar semua bisa tercapai gitu ya Benar. dari pertama Pak Rektor sampai dengan sejumlah mahasiswa dan unit pimpinan terkecil gitu. Dan ini tentunya dengan adanya digitalisasi ini kita hanya bisa buka handphone, kita bisa lihat duit Unila saat ini berapa. Itu udah bisa kelihatan dan penggunaannya apa itu semua ada di digitalisasi termasuk SK, termasuk semua hampir semua masalah asesmen kepegawaian. Termasuk sekarang sebetulnya yang lebih seru ini di COVID. Ya, gimana tuh Prof? Kita membuka call center nih ya, kita membuka call center. Ya, Karena kemarin, aduh, luar biasa ya. ya. Kita di gelombang kedua ini, Unila ada sekitar 30-an yang meninggal. Dan itu sangat menyulitkan kita. Nah, saya selaku ketua Satgas Ya. COVID-19 Unila berpikir gimana kita harus menggunakan teknologi Android yang kita gunakan itu dengan kita memasang call center. Dari call center ini kita bagi gitu. Nah ini ada 4 kelompok. Jadi pertama call center itu masuk. Nah nanti si call center penerima pertama ini akan membagi ini masuk ke kelompok Kelompok yang mana? suspek, probable atau konfirmasi. Nah jadi setiap menit itu akan berubah gitu. Karena memang dia sampai terakhir pendampingan masuk ke rumah sakit. Kan kita tahu kemarin ya di bulan Agustus itu masih banyak. Kita masuk ke UGD itu masih kita dapat antrian kamar gitu karena ya sangat penuh sekali dan luar biasa saya melihatnya sangat mengerikan ya. Sangat Jadi membludak banget Prof. meludak. Ya. Jadi banyak orang meninggal masih di UGD dan masalah yang lain-lain ya oksigen dan lain sebagainya. Dan ini alhamdulillah dengan mengelola call center, jadi isolasi mandiri tapi benar-benar termonitor gitu dan
ketika itu melibatkan mahasiswa, ya saya langsung sampaikan ke Wakil Dekan 3 ya, ke Dekan, Wakil Dekan 3 untuk langsung dicek lokasi. Dan banyak dan didapatkan banyak yang masih sendiri. Gitu. Kasihan sebetulnya, mereka mau beli makanan susah, mereka juga sakit. Gitu. Itu alhamdulillah kita nggak menggunakan sistem ini dan ini terintegrasi ke dalam website Unila yang ada. Dan berarti Unila ini bisa dibilang sangat peduli sekali dengan aktivitas akademika yang ada di sini ya, untuk apalagi dikatakan dengan si COVID ini yang call center ini ya, Prof ya. Betul. Dan ini masih berlaku. Dan sebetulnya setiap hari itu melibatkan paling tidak 3 dokter yang megang HP itu karena dia setiap saat ya mereka juga termonitor oleh sistem kami. Gitu. Jadi kalau mereka tidak memberikan pelayanan dengan baik, ya tentunya kita panggil. Gitu. Baik. Lalu Prof, sebenarnya bagaimana nih langkah kita menyambungkan dengan COVID tadi itu ya? Bagaimana langkahnya agar mahasiswa dan juga sivitas akademika lah yang ada di Universitas Lampung ini bisa memaknai nantinya kita kan nanti mau PTM gitu kan, ataupun ada kenormalan baru yang mereka yang tadinya daring harus luring nih gitu. Kesiapannya seperti apa, Prof? Sejauh ini? Pertama, ya tentunya kita mengikuti kebijakan vertikal di atas kita. Pertama, Mendikbudristek, yang kedua kepala daerah, ya. Nah itu yang kita pegang. Yang ketiga, kita mempersiapkan, diantaranya adalah vaksinasi. Termasuk ini kita dapat kebanggaan juga, kita mungkin saat ini sudah ada sekitar 25.000 vaksin yang ada di Unila. Gitu. Dan ini satu hal luar biasa dan salah satu bentuk Tridharma Perguruan Tinggi Unila terhadap masyarakat. Jadi sudah banyak masyarakat di luar Unila yang ikut vaksin di Unila. Wow, oke. Lalu Prof, ini Unila juga sebentar lagi akan menyambut Dirgahayu gitu ya, akan HUT gitu ya Prof ya, ke 56 ya Prof ya, benar ya. Lalu seperti apa Prof? Nih harapan Prof sendiri nih, apalagi untuk Unila, untuk sivitas akademika yang ada di Universitas Lampung. Silakan Prof. Ya harapannya Unila bisa masuk ya ke universitas papan atas di Indonesia sesuai dengan visi dan misinya. Yang tentunya yang kedua Unila juga bisa berkompetisi dengan universitas-universitas papan atas sehingga output yang dikeluarkan oleh Unila itu benar-benar bisa bersaing. Ya, bisa bersaing di nasional, regional ataupun internasional. Semoga apa yang dicanangkan oleh Pak Rektor, Unila bisa berubah menjadi PTNBH, itu juga suatu tantangan yang sangat luar biasa. Baik, gitu. Terima kasih Prof. Terima kasih Mbak Christine. Atas informasinya, atas penjelasannya, atas motivasinya juga tentunya untuk sivitas akademika yang di luar sana. Baik, pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita pada episode kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Kristi beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri, salam sehat, selamat beraktivitas.